Halo guys, ketemu lagi bersama gua Yusuf Arifin Yusef di channel Yusuf Arifin Yusef Business. Dan hari ini kita masih bicara tentang saham. Ada request nih dari Mas Muhammad Abdillah Fatih Janitra. Asik, panjang namanya nih ya. Bisa mungkin dilakukan komparasi antara TLTL swasta terbaik vs WG anak BUMN walaupun agak susah karena WG IPO masih baru. Oke, kita sama-sama melihat WG terlebih dahulu. Nah, kita buka websitenya WG dulu. Ini di wikagedung.co.id ya. Di lini bisnisnya mereka punya 3 lini bisnis. Konstruksi, konsesi, dan industri. Kita buka satu persatu yang konstruksi terlebih dahulu. Dan kita ingin lihat proyek yang sedang berjalan sementara banyak nggak sih si WG ini ya. Tuh, wow, all project ya. Mereka di puncak CBD, The DMAG Collection Bandung ya, Sudirman Suites Jakarta, Sudirman Hills Residence Jakarta ya, apartemen Grand Zamzam Depok ya. Ini Pullman Hotel Resort di Lombok, kelihatan menarik banget ya, lagi liburan kayak begini ya. Transpark Cibubur, oke, dan masih banyak lagi proyek yang sedang berjalan oleh WG. Jadi kalau kita lihat ini cukup menarik ya, masih banyak proyek yang sedang mereka jalankan sebenarnya. Juga ada, wah nih apartemen Collins, apartemennya Bong Chandra nih ya. Jadi masih juga jalan di sini. Dan kita bisa lihat ya kalau kalian tertarik mungkin nanti kalau bisa ngelihat proyek yang sudah selesai ya. Itu tentu sudah sangat 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 banyak sekali. Jadi ya ini bukan perusahaan yang biasa-biasa, perusahaan yang luar biasa ya. Proyek-proyek yang mereka jalankan itu udah proyek-proyek yang besar-besar semua lah bisa dibilang. Oke. Dan di sini gue pengen bahas sedikit mungkin yang industri. Nah, mereka punya namanya Pracetak Gedung. Nah, kita lihat ya, si WG ini dia itu menerapkan sistem beton pracetak. Ya, jadi banyak sekarang proyek-proyek yang pingin cepat, jadi mereka bikin dulu. Nah, gue ambil contoh dulu ya. Ya, jadi ini udah ada modularnya, udah ada modul-modulnya. Ya, jadi tinggal dipasang doang, dirakit di tempat. Jadi proyek tuh bisa lebih cepat selesainya dengan namanya pracetak ini. Ya, ini sebenarnya WG memang bisa bilang ahlinya dalam bidang pracetak beton ini ya, dan banyak sekali proyek-proyek yang mereka jalankan menggunakan pracetak beton ini. Oke, sekarang kita ke analisa dengan angka-angka. Oke, di sini gue pingin lihat dulu karena topik hari ini adalah perbandingan TLTL dengan WG. Gue pingin lihat dulu valuasinya, ya, valuasi margin of safety-nya untuk TLTL itu di 33%. Harga hari tanggal 23 Juli 2020 itu di 322 dengan targetnya itu ya 428. Jadi margin of safety-nya sebenarnya tidak terlalu tinggi kalau menurut gua ya. Masih banyak margin of safety-nya yang lebih tinggi pada TLTL. Oke, kita bandingkan dengan WG. Oke, WG lebih tinggi daripada dari TLTL ya. Margin of safety-nya 41%, targetnya itu di sekitar 290. Oke, jadi kalau hanya dengan berdasarkan valuasi sebenarnya margin of safety-nya lebih besaran WG daripada TLTL. Berikutnya, nah di sini gue udah siapkan angka-angka supaya kalian gampang melihatnya ya. Di sebelah kiri ini kita ada TLTL dan sebelah kanan kita ada WG. Ya, kita membandingkan sedikit. Nah, kalau kalian lihat peaknya itu sebenarnya atau puncaknya itu di 2017 untuk ROE ya. Dan ROA juga sama untuk di TOTL. Tapi berbeda di WG, ya kalau kalian bisa lihat justru di 2017 itu bukan yang tertingginya ya. Tertingginya itu kalau ROE-nya itu di 2016, sedangkan untuk ROA-nya itu di 2018. Cuman satu hal yang sama-sama adalah di tahun 2019 lalu ya, kedua perusahaan ini ROE dan ROA-nya itu turun daripada tahun 2018. Di WG juga sama, turun, dua-duanya turun ya. Oke, sekarang kita ke laporan laba rugi ya.
Di sini gue bisa lihat pendapatannya juga sama. Kalau TOTL 2017 naik, habis itu turun lagi tahun 2019. Nah, tapi kalau di WG sedikit berbeda. 2018 adalah puncak mereka. 2019 turun, memang juga sama seperti TOTL. Tapi ada satu hal yang menarik, yaitu laba bersih tahun 2019 di WG itu naik daripada 2018. Sedangkan laba bersih TOTL itu di 2019 turun daripada tahun 2018. Nah, kita ingin lihat bagaimana sih tahun yang sedang eh, berjalan ini. Oke, kita lihat harga terlebih dahulu. Harga hari ini WG itu di 206, 23 Juli 2020 ya. Dibanding dengan harga terendah di tahun ini, tanggal 19 Maret 2020 itu di 128, udah rebound cukup banyak sebenarnya ya, dibanding waktu kita tahu di tanggal 3 Januari itu mereka di angka 334. Memang belum balik ke awal tahun. Kayak beberapa saham seperti Sido muncul ya, itu sudah naiknya udah hampir balik ke awal Januari gitu ya. Nah, tapi kita nggak bisa samakan Sido muncul dengan WG ya, nggak sebanding gitu. Oke, dan kita pengen lihat laba bersih mereka di tahun 2020 ini. Kuartal pertama itu sebenarnya ada kenaikan dibanding kita ngeliat tahun 2019 dan 2018. Nah, cuma kita nggak tahu bagaimana di kuartal kedua 2020. Apakah ada proyek yang mungkin tidak jalan gara-gara corona ini atau bagaimana? Ya, kita harus menantikan kuartal kedua. Laporan keuangan dari WG ini baru lebih seru menurut saya ya. Analisanya bisa lebih mantap. Oke, tapi kalau saya ingin lihat saja kuartal pertama, kita bandingkan tadi, kenapa dia ini kuartal pertama 2020 bisa naik ya. Kuncinya sebenarnya kalau kita bisa dilihat adalah walaupun sales dia nih kalau kita lihat ya, penjualan itu dia menurun kuartal pertama dari 1 triliun ke 957 miliar. Nah, kalau kita lihat persentase, nah, yaitu adalah HPP atau total beban pokok penjualan itu dari 91,4% turun jadi 89,3%. Artinya ada efisiensi di HPP-nya, menyebabkan dia punya laba kotor besar dan tentunya akhirnya laba bersih juga besar. Itu menyebabkan kenapa secara angka dia punya laba kotor kuartal pertama lebih besar pada 2000 kuartal pertama 2019. Nah, di sini kita bisa melihat data perbandingan untuk pairnya. Annualize itu WG ya lebih besar daripada TOTL. Ya, pair sebenarnya kita pengen lebih rendah lebih bagus. Untuk pairnya trailing 12 month-nya WG lebih rendah daripada TOTL. Ya, habis itu kita bisa lihat price to book value-nya WG lebih rendah 0,89 dikali 0,96 ya, dibandingkan WG di sini sebenarnya masih lebih murah sedikit. Market cap-nya lebih besar WG 1,972 triliun dibanding 1,098 triliun ya. Berikutnya kita bisa lihat juga untuk tadi ketinggalan ya, price to book value-nya ini sebenarnya mereka berdua cukup di bawah rata-rata untuk sektornya mereka sendiri. Dan pairnya juga sama ya, mereka berdua sebenarnya cukup bagus itu karena mereka di bawah daripada rata-rata sektor di mereka. Oke, kita lanjut lagi di net profit marginnya ya. Net profit marginnya itu WG di 9%, TOTL 8% ya. Net profit marginnya untuk rata-rata sektornya itu di 7%. Jadi mereka berdua di atas rata-rata sektor juga. Jadi sebenarnya cukup bagus. Untuk ROA-nya ya kita bisa lihat di sini WG di 8%, TOTL di 6%, rata-rata sektor hanya 3%. Jadi sebenarnya sudah sangat-sangat bagus mereka berdua. ROE-nya juga WG di 21%, TOTL di 15%, rata-rata sektornya itu di 8%. Nah, jadi kalau gua ngelihat sekilas rata-rata dari beberapa data yang kita lihat hari ini, sebenarnya mereka berdua itu mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya, datanya mirip-mirip. Mereka punya performa perusahaannya juga sama-sama bagus menurut gua ya. Eh, Berikutnya untuk dividen ya, tapi di sini bagi kalian suka beli dividennya ini sebenarnya lebih tinggi untuk TOTL ya.
di 12,42%. Dan tentu payout ratio dibagikan juga cukup besar ya, 65%. Sedangkan WG ini hanya 25% yang dibagikan, jadi dividen yieldnya kurang lebih 5,73%. By the way, karena gua dulu pernah beli TOTL di harga yang cukup tinggi, jadi sebenarnya kalau segini tinggi gitu ya. Cuman kalau dengan harga 5 tahun yang lalu gue beli TOTL, ini sebenarnya yang gue dapetin tuh nggak 12,42% gitu ya. Untuk harga tahun ini sih iya, tapi untuk harga 5 tahun yang lalu TOTL itu tidak tinggi sebenarnya. Oke, mudah-mudahan video gue bermanfaat buat kalian yang lagi mungkin iseng ingin beli WG atau TOTL. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ditekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang menurut kalian membutuhkan dan juga silahkan komen apabila kalian ada pertanyaan. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.